Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cabang ilmu filsafat, yakni tentang empirisme. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyad Bagrusanullah dari Fakultas Usuluddin Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas B IAIN Kediri. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS Filsafat Ilmu yang diampu oleh Bapak Saiful Mujab. Semoga beliau selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga dapat selalu mendampingi kita untuk belajar mendalami ilmu, khususnya ilmu filsafat. Di sini saya akan menerangkan tentang cabang ilmu filsafat ilmu, yakni tentang empirisme. Langsung saja saya akan menjelaskan. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Semua dari pengalaman, sumbernya dari pengalaman. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Empirisme lahir di Inggris dengan 3 tokoh adalah: yang satu David Hume, yang kedua Gerd Berkeley, dan yang ketiga John Locke. Ajaran empirisme memberikan kebimbangan kepada sains dan agama pada zaman modern filsafat, sehingga dapat diasumsikan mengecilkan peranan akal. Istilah empiris sendiri berasal dari bahasa Yunani empirin, yang artinya coba-coba atau pengalaman. Sebagai suatu doktrin, empirisme adalah lawan dari rasionalisme. Untuk memahami isi doktrin ini perlu dipahami terlebih dahulu tentang 2 ciri pokok empirisme, yaitu mengenai teori tentang makna dan teori tentang pengetahuan. Teori makna dinyatakan sebagai teori tentang asal pengetahuan, yaitu asal-usul ide atau konsep. Sedangkan teori tentang semua kebenaran adalah kebenaran, yaitu kebenaran yang diperoleh melalui observasi atau penelitian. Selanjutnya, secara terminologis terdapat beberapa definisi mengenai empirisme, diantaranya doktrin bahwa sumber selalu pengetahuan harus dicari dalam pengalaman, pandangan bahwa semua ide merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. Pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dari bukan akal atau selain akal. Menurut aliran ini adalah tidak mungkin untuk mencari pengetahuan mutlak dan mencakup semua segi, apalagi bila di dekat kita terdapat kekuatan yang dapat dikuasai untuk meningkatkan pengetahuan manusia, yang meskipun bersifat lebih lambat namun lebih dapat diandalkan. Kaum empiris juga puas dengan pengembangan suatu sistem pengetahuan yang mempunyai peluang besar untuk benar, meskipun kepastian mutlak tidak akan pernah dapat dijamin. Kaum empiris memegang teguh pendapat bahwa pengetahuan manusia dapat diperoleh lewat pengalaman. Jika kita sedang berusaha untuk meyakinkan seseorang empiris bahwa sesuatu itu ada, dia akan berkata, "Tunjukkan hal itu kepada saya." Dalam persoalan mengenai fakta, maka dia harus diyakinkan oleh pengalamannya. Jika kita mengatakan kepada dia bahwa seekor harimau di kamar mandinya, pertama dia minta kita untuk menjelaskan bagaimana kita dapat sampai kepada kesimpulan tersebut. Jika kemudian kita mengatakan bahwa kita melihat harimau tersebut di dalam kamar mandi, baru kaum empiris akan mau mendengar laporan mengenai pengalaman kita. Namun dia hanya akan menerima hal tersebut jika dia atau orang lain dapat memeriksa kebenaran yang kita ajukan. Dengan jalan harimau melihat harimau dengan mata kepalanya sendiri, pada dasarnya empirisme sangat bertentangan dengan rasionalisme.
Rasionalisme mengatakan bahwa pengenalan yang sejati berasal dari rasio, sehingga pengenalan indrawi merupakan suatu bentuk pengenalan yang kabur. Sebaliknya, empirisme berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman, sehingga pengenalan indrawi merupakan pengenalan yang paling jelas dan sempurna. Selanjutnya, empirisme memegang peranan yang amat penting bagi pengetahuan, malah barangkali merupakan satu-satunya sumber dan dasar ilmu pengetahuan menurut penganut paham empirisme. Pengalaman indrawi sering dianggap sebagai pengadilan yang tertinggi, berbeda dengan rasionalisme dengan titik tumpu pengetahuan berdasarkan rasio yang memang menempel secara alami. Maka kita akan menemukan perbedaan tajam dengan aliran yang satu ini, yaitu empirisme. Aliran ini menegaskan bahwa pengetahuan manusia berdasarkan pengalaman, atau meminjam kata-kata John Locke, salah satunya adalah manusia itu ibarat tabula rasa yang nantinya akan diwarnai oleh keadaan eksternalnya. Awal muasal dari timbulnya aliran ini bermula dari penolakan mereka atas dominasi logika Kartesian di daratan Eropa saat itu. Di samping itu, gelora Leibniz di daratan Eropa menginspirasi dataran Britania Raya sampai ada istilah sendiri, yaitu Enlightenment. Selanjutnya, ajaran-ajaran pokok empirisme yaitu satu, pandangan bahwa semua ide atau gagasan merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. Yang kedua, pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan dari akal dan rasio. Yang ketiga, semua yang kita ketahui pada akhirnya bergantung pada data indrawi atau penglihatan, kecuali beberapa kebenaran definisional logika dan matematika. Selanjutnya, keempat, semua pengetahuan turun secara langsung atau disimpulkan secara tidak langsung dari data indrawi, kecuali beberapa kebenaran definisional logika dan matematika. Yang kelima, akal budi sendiri tidak dapat memberikan kita pengetahuan tentang realitas tanpa acuan pada pengalaman indrawi dan penggunaan panca indera kita. Akal budi mendapat tugas untuk mengolah bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman. Yang keenam, empirisme sebagai filsafat pengalaman mengakui bahwa pengalaman sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Jadi empirisme itu adalah ilmu yang bersumber dari sebuah pengalaman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit mengabadikan tempat kelahiran saya, yakni kota Pare. Ya Sayyidal Kaunaini, ya alamal huda, ya man atalil mursalina, hitamalil mursalina, hitama. Ya Allah, ya Allah, ya khaira hadi Allah, ya Allah, ya Allah, ya khaira hadi, ya khaira hadi lil anami tasama, atfan ala man daba fika gharama, anta alladhi syarrafat kulla musharrafin.